Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja untuk mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Ya baik Sobat ASN, kita kembali lagi di podcast Sinau bareng Biunge. Ya, dengan saya Yudi Prastio. Saya tadi udah menyanyikan lagu. Ini kaitannya dengan teman-teman yang lagi bingung. Dia nggak baik-baik saja karena bingung ngurus izin belajar, tugas belajar, pencantuman gelar. Nah, makanya nih di podcast kali ini kami ingin menghadirkan narasumber yang emang spesialis mengurusi pendidikan, tugas belajar, izin belajar, dan pencantuman gelar. Narasumber ini kita datangkan khusus dari bidang IPK-PK BKPSDM. Kita sambut Mas Muhammad Afif Aldi SSTP. Ya, ini Mas Muhammad Afif, saya panggilnya biasanya ini Afif aja Mas. Mas Afif ya. Oke. Saya biasa manggilnya Apip. Bebas Mas, bebas. Ya Mas Afif, ini makasih banget udah mau hadir di podcast Sinau bareng Biunge. Di tengah kesibukannya Mas Afif ini utak-atik tugas belajar ini. Nah, ini pas banget ini Mas. Nah, tadi teman-teman banyak yang nggak baik-baik saja kalau masalah urusan tugas belajar. Nah, ini kita langsung aja lah, kalau teman-teman pada bingung tugas belajar, kita tampilkan, kita hadirkan langsung narasumber yang ahlinya mengurusi tugas belajar, pencantuman gelar. Nah, makanya kita minta tolong Mas Apip, bantu teman-teman ini melalui podcast ini. Siap. Jelaskan apa-apa yang nanti bisa membantu lah ya. Jadi biar nggak bingung. Betul. Ini kebetulan saya juga ini Mas, lagi belajar masalah tugas belajar nih. Iya, betul. Kebetulan betul, ini. Mas Yudi. Ini sekalian. Masih melanjutkan studi nggih. Lanjutkan studi. Ya, oke. Ya Mas Apip, ini nggak ada slide-slide untuk membantu? Oh, tentu kita ada slide ya. Oke. Nanti akan kita tampilkan biar sobat ASN teman-teman kita itu yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dan mencantumkan gelarnya itu bisa terlayani dengan maksimal. Iya, terima kasih. Oke, langsung saja ke Mas Yudi. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Mas Yudi beserta tim. Pada kali ini kita akan sinau nggih. Sinau aja, ini namanya sinau. Sinau aja. Nggih. Bagaimana prosedur bagi PNS yang akan melanjutkan studinya. Nah, untuk tugas belajar dan pencantuman gelar itu merupakan salah satu layanan di kita nggih Mas Yudi di BKPSDM Kebumen. Bagaimana kedepannya itu pasti untuk pengembangan karir para PNS. Oke. Jadi mungkin kalau dulu itu mungkin Mas Yudi pernah tahu nggih kalau dulu itu namanya izin belajar gitu. Izin belajar, betul. Terus tugas belajar itu hanya untuk yang beasiswa. Nah, kalau sekarang berdasarkan Permenpan nomor 28 tahun 2021 itu adalah pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Oh, coba nih Mas, nih teman-teman pada tanya nih, izin belajar tubel tadi, izin belajar tugas belajar itu masih ada nggak sih? Nah, izin belajar tugas belajar. Nah, untuk sekarang itu istilahnya tugas belajar Mas Yudi. Semuanya tugas belajar. Semuanya tugas belajar. Baik itu yang beasiswa ataupun melalui biaya mandiri. Oh, tugas belajar semua. Betul. Kalau jadi istilah dulu izin belajar, sekarang itu tugas belajar. Lebih soft ya, semuanya tugas ya. Oke, biar nggak bingung. Oke, tapi mungkin teman-teman PNS itu yang di luar itu masih menganggapnya itu izin belajar. Tapi itu betul nggak sekali. masalah, itu sama aja. Sama aja ya. Dan juga izin Mas Yudi ya. Jadi untuk tugas belajar PNS itu sudah diatur. Pertama itu melalui SMN PAN RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian muncul SF Kepala BKN
nomor 15 tahun 2024 tentang penjelasan teknisnya ini Mas Yudi. Nanti akan kita bahas, kita bedah syarat-syaratnya apa aja. Dikupas sampai tuntas poinnya nih Mas harus ya. Sampai tuntas Mas Yudi. Terus kemudian ada SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 terkait layanan pencantuman gelar. Penjelasan teknisnya juga ada di situ. Kemudian produk hukum di kita di tingkat kabupaten itu ada Perbub. Turunan terakhir itu Perbub berarti ya Mas ya. Perbub itu nomor 47 tahun 2023 itu pemberian tugas belajar dan pencantuman gelar akademik bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Kemudian kita juga sudah edarkan nggih. Jadi memang akhir-akhir ini nggih mungkin banyak teman-teman yang gundah, yang resah gitu nggih. Gundah gulana. Nggih, karena statement dari Prof Judan Kepala BKN itu memang membuka seluas-luasnya nggih bagi PNS yang akan mencantumkan gelarnya, terus kemudian dan juga mau melanjutkan kuliah. Nah, itu memang sekarang BKN membuka seluas-luasnya bagi para PNS, monggo, dan kita harus menindaklanjuti apabila teman-teman mau melanjutkan studi tapi dengan catatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul sekali Mas, ini menarik sekali ya. Ada statement dari Prof Zudan selaku Kepala BKN yang menyatakan bahwa ayo yang sudah pada tugas belajar, yang sudah lulus kuliah, lulus sekolah itu dianjurkan untuk segera mencantumkan gelar. Ini pada teman-teman bingung ini, sobat ASN semuanya bingung. Makanya ini di podcast bareng bingungnya nanti diulik Mas ya, di akhir apa di apa ini ya, dijelaskan. Selama podcast Mas. Selama nanti podcast kita jelaskan. Oke. Dasarnya udah. Kalau udah dasar kita lanjut ke pondasi, dasar pondasi Mas ya. Sekarang ke tiang-tiangnya nih apa nih? Nah, jadi Mas Yudi, nah ini kita paparkan untuk persyaratan bagi PNS yang mau mengajukan tugas belajar. Nah, ini berdasarkan peraturan Bupati Kebumen nomor 47 tahun 2023, persyaratan dan prosedur. Yang pertama itu memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS, atau PNS yang mutasi dari instansi luar daerah sekurang-kurangnya juga 1 tahun sejak yang bersangkutan itu mutasi ke Kebumen. Jadi 1 tahun itu dihitung dari dia PNS atau CPNS ini Mas. Ini banyak teman-teman yang tanya nih. Kalau 1 tahunnya itu sejak diangkat PNS Mas Yudi. Oh, sejak diangkat PNS ya, bukan dari CPNS ya. Betul. Ini yang salah kaprah nih. Ini sobat ASN sering, wah saya habis CPNS nunggu setahun langsung bareng setelah dilantik PNS langsung bisa kuliah tugas belajar. Itu belum bisa Mas ya? Belum bisa Mas Yudi. Nah, jadi 1 tahun akan kita hitung TMT-nya itu sejak diangkat PNS. Tapi memang kalau teman-teman CPNS kemarin yang telah diangkat menjadi PNS per 1 April itu juga sudah banyak yang tanya Mas Yud. Oh, banyak yang tanya juga ya. Tapi tetap kita sampaikan untuk aturan-aturannya, untuk ketentuan yang berlaku bagaimana. Jadi teman-teman yang baru juga bisa mengajukan tugas belajar terhitung mulai 1 April 2027. Itu untuk yang CPNS terakhir ya, CPNS terbaru. Nah, ini teman-teman sekarang belum bisa, nunggu 2027 nih yang CPNS baru ya Mas ya. Begitupun yang lain yang mutasi juga itu nunggu 1 tahun setelah TMT di Kebumen. Di Kebumen. Pokoknya itu. Nah, itu yang banyak tanya itu emang Mas itu. Sering kali bingung. Kadang mending nggak usah sekolah aja lah daripada ribet, padahal nggak ribet. Tinggal aturannya belum dibaca, belum tahu itu Mas. Nah, kemudian Mas Yudi ini juga perlu kita sampaikan juga terkait dengan batasan usia berapa sih untuk kalau teman-teman mau melanjutkan studi gitu. Jadi ada batas usia Pertama itu PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan. Misal nih Mas Yudi dapat beasiswa dari entah itu LPDP, Bappenas, terus Komdigi gitu kan, atau teman-teman yang nakes itu dari Kemenkes ya gitu, itu ada. Itu jadi misal kalau S1 itu maksimal 43 tahun, kalau S2 itu 49 tahun, kalau S3 itu 43. Itu untuk tahun. Yang tugas belajar
dari negara ya Mas ya. Betul, Dari negara ya. yang beasiswa. Ada batasannya. Oke. Itu yang beasiswa. Adapun juga nanti kalau Mas Yudi menghendaki untuk kuliah tapi pakai biaya sendiri. Tugas belajar biaya mandiri. Betul, itu nanti untuk yang S1 itu 48 tahun, S2 52 tahun, dan S3 itu 48 tahun. Oh, batasnya lebih 48 tinggi tahun. nih, Lebih tinggi ya, karena mandiri. Pakai biaya sendiri. Dan ini juga merupakan sudah perhitungan dari Permenpan nomor 28 tahun 2021. Ya ini ada juga nih kocan-kocan di luar Mas. Oh berarti kalau udah umur 55 nggak boleh sekolah, kita nggak boleh belajar. Boleh nggak Mas ini sebenarnya? Kalau belajar itu boleh Mas. Belajar boleh ya? Boleh. Belajar boleh, yang tapi nggak dibiayai negara sepanjang hayat, betul ya? Mau biaya negara nanti kan itu juga ada seleksinya sendiri kalau untuk beasiswa di sana. Kalau kita itu begini Mas Yu, jadi ada teman-teman itu yang tanya apakah boleh? Boleh, siapa yang nggak boleh sih? Nggak dilarang ya, belajar kok dilarang. Tapi dengan catatan, kalau memang tidak diberhentikan dari jabatan, kewajibannya sebagai PNS itu harus tetap di berarti misal umur 55 dia mau tetap kuliah, mau lanjut sekolah, yang penting nggak meninggalkan tugas-tugas jabatannya ya, tugas fungsinya ya, selama nggak mengganggu lah ya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tugas belajar. Oh ya, betul batas usia. Tapi kalau memang mau belajar tersendiri boleh. Siapa sih yang nggak boleh belajar? Apa sih yang nggak boleh untuk ASN sobat-sobat semua gitu ya? Kalau untuk kapasitasnya itu mengembangkan kompetensi, pengetahuan gitu, kita nggak pernah melarang. Ya. Tapi kan memang bagaimana kewajibannya tetap dilakukan. Betul sekali. Terus kemudian itu kalau memang mau belajar meningkatkan skill atau gimana, nggih monggo gitu. Tapi kalau memang batas usianya melebihi yang sesuai dengan ketentuan, ya kita nggak bisa mengeluarkan rekomendasi itu. Tapi kalau mau lanjut nggih monggo. Oke. Nah, nanti kalau terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS itu nanti kan berimbasnya kepada peraturan disiplin sebagai PNS gitu. Betul. Jadi memang banyak implikasinya lah. Ya, yang penting negara bisa mengakomodir kalau sesuai regulasi ya Mas. Betul. Ya. Kalau belajar mah nggak ada yang larang, mau belajar sampai negeri Konoha pun nggak ada yang larang gitu ya. Betul. Apalagi nih Mas syarat-syaratnya nih. Nah, kemudian itu SKP, SKP itu paling rendah itu predikat baik. Penilaian kinerja. Kemudian ada surat sehat jasmani rohani dari dokter pemerintah, puskesmas boleh, RSUD boleh, monggo. Kemudian juga tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak menjalani pidana, tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara atau CLTN, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang tadi itu berproses, lagi proses judis, kemudian pernah dijatuhi hukuman disiplin, maksimal itu 1 tahun terakhir itu nggak bisa ya dijatuhi hukuman dijatuhi hukuman ya. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana, dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir. Kemudian pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian dalam jabatan. Misal nih Mas Yudi nih sekarang kan sebagai penelaah teknis kebijakan di BKPSDM, mau sekolah nopo nggih? Sekolah teknis. Mungkin atau ini magister epidemiologi. Ya, misal kan nggak nyambung. Nggak nyambung Mas, nggak bisa. Nyambung sama. Misal saya pengen sekolah farmasi nih, itu nggak bisa ya? Kalau sesuai dengan jabatannya jenengan kan itu nggak relevan. Berarti harus linear ya, bahasanya linear. Yang menunjang dengan jabatan Mas Yudi saat ini kayak gitu. Kemudian nanti ada penandatanganan perjanjian tugas belajar antara PNS dan PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati. Kemudian mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan. Gitu Mas Yudi. Jadi persyaratannya sebenarnya banyak Mas ya.
Ini yang teman-teman sering tanyakan, itu persyaratannya ada di Perbub ya Mas? Perbub ada, SE ada. Perbub ada, SE ada, tinggal dibaca. Kalau kurang jelas nanti Mas Habib tolong lampirkan nanti dong di apa itu deskripsi YouTube lah. Boleh nanti. Di bawah ini, di bawah meja. Cantumkan nomor juga nanti. Nomor jangan nomor ya. Nomor apa ini? Nomor rekening nggak boleh. Ya, pokoknya nanti dibantu Mas untuk persyaratan-persyaratnya, formatnya juga kan ada kan di situ. Nah, itu nanti. Itu persyaratan udah jelas lah, gampang lah Mas ya. Yang nanti kalau ada bingung tanya lagi pokoknya. Betul. Apalagi nih Mas nih? Nah, mungkin juga terkait dengan akreditasi kampus nih Mas Yudi ya. Akreditasi kampus. Nah, akreditasi kampus itu kalau dulu kan ada ABCD, kalau sekarang unggul dan baik sekali. Itu. Unggul itu paling tinggi ya. Sedangkan syaratnya apa nih Mas kalau itu di persyaratan Perbub itu? Prodi nggih. Prodi. Itu memang minimal kita prodinya itu baik sekali. Baik sekali berarti itu grade kedua ya. Grade kedua. Ini banyak nih teman-teman ASN Kebumen ini pada tanya, wah bisa nggak sih kuliah di kita tugas belajar kuliah di kampus Kebumen kan banyak, ada UPB, ada UNU, ada Unimugo. Ini banyak sekali Mas. Ini kira-kira mungkin bisa di-spill yang prodi yang boleh itu prodi-prodi apa nih Mas? Gambaran aja lah yang paling banyak ASN itu masuk nih selama berkas-berkas masuk di meja jenengan. Betul. Ini jadi kita kalau ketentuan terkait dengan prodi, yang pertama itu yang penting linear ya Mas Yudi, dengan jabatan yang di kampus sekarang. Iya. Kalau kampus itu bebas di mana saja, yang penting tidak melebihi 60 km. Itu jadi relevansi bagi ketika kita sedang tugas gitu ya, mungkin mengajar atau apa, terus sampai kampus harus jam berapa. Nah itu kan nanti ditanya oleh BKN kalau kita mengeluarkan SK itu. Hambatannya itu nanti di pencantuman gelarnya. Itu 60 km dari rumah atau dari kantor nih Mas? Kalau dari rumah ini kebetulan rumah saya ini ujung timur nih. bisa masuk nih daerah Halmahera nih kayaknya nih. Jadi untuk yang kita fasilitasi itu kampus yang berada di pertama itu Kebumen, dan paling timur itu Yogyakarta, dan paling barat itu di Banyumas, Purwokerto, dan juga Cilacap. Nah itu yang masih relevan dengan hasil koordinasi dengan BKN. Kalau Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo itu masih masuk nggak itu Mas? Itu masih bisa. Magelang. Kalau memang ada kampus. Kalau memang ada kampus ya. Selama 60 km ke bawah. Betul. Kalau selama ada kampus yang akreditasinya memenuhi, monggo. Nah pokoknya ini dicatat nih teman-teman, kampus 60 km itu Kebumen dan sekitarnya itu masih masuk. Pokoknya diukur aja di Google Maps sekarang gampang ini. Mungkin sekarang kayak gini aja Mas Yudi. Misal kalau guru-guru nih mau melanjutkan MPD-nya itu bisa. Nanti kan kita juga ada PGSD kampus Kebumen. UNS ya, UNS. Itu UNS walaupun judulnya UNS Surakarta, tapi kampusnya, kampusnya kuliahnya berada di Kebumen, monggo. Kemudian untuk para nakes, monggo. Untuk di Unimugo juga bisa, itu akreditasi prodinya juga. Unimugo Gombong ya Mas ya? Gombong itu masuk. Kemudian kemarin juga ada yang SAG di UMNU. Itu juga akreditasinya juga masuk. Yang penting Bapak Ibu Sobat ASN, misal kalau mau sekolah lagi itu bisa mengecek akreditasi prodi yang akan dituju dulu. Oh, di Dikti ya pastinya ya. Di Dikti, di Ban PT juga bisa. Semuanya ada. Pokoknya tinggal dicek aja, kampus-kampus Kebumen pun banyak ya. Pokoknya selama memenuhi syarat itu mesti tinggal aja belajar. Monggo silakan, yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak nih teman-teman yang tanya itu nih, udah kejawab. Nah kemudian Mas Yudi ini saya melampirkan ini ya. Alur gimana sih alur pengajuan tugas belajar itu loh. Betul. Kadang bingung tuh. Jadi kalau bagi PNS yang mau mengajukan tugas belajar itu pertama itu harus mengajukan permohonan rekomendasi dulu. Nanti dari kita yang mengeluarkan, dari kepala badan yang kepala dinas yang membidangi kepegawaian. Jadi sebelum mendaftar Bapak Ibu itu harus mengajukan rekomendasi dulu melalui dinas terkait. Misal kalau
guru-guru itu harus melalui Disdik ya. pengajuannya. Kemudian kalau para nakes itu bisa melalui Dinkas seperti itu. Tapi juga Bapak Ibu harus melihat peta jabatan di situ. Misal nih di Puskesmas Karanganyar ada perawat, jumlahnya itu 5. Nah tapi peta jabatan di atasnya ada 3 gitu ya. Ya ini yang 2 harus ditunda dulu karena relevan di peta jabatan di atasnya itu. Nah kadang terbatas. kayak saya ini misal ASN ini malas nih untuk ngecek-ngecek kayak gitu, nanti kita lebih gampangnya tuh lapornya ke siapa sih Mas? Nah itu bisa. Misal saya pegawai guru di SD berapa Betul. gitu, itu saya ngurus kayak gitu pusing ke siapa sih Mas ini misal di sana nih. Betul, monggo Bapak Ibu itu bisa nanti ke Kasubag umpuknya nggih. Untuk masing-masing ya. Kepegawaian masing-masing dinas. Nanti di situ akan difasilitasi bagaimana formatnya, terus peta jabatannya, syarat-syaratnya nanti kalau kurang puas juga bisa langsung ke kita gitu. Oh, berarti Anda ini termasuk memuaskan para ASN-ASN yang kurang puas gitu ya. Enggak, tapi luar biasa ini. Nah, pokoknya urutannya berarti ke umpuknya dulu ya kan. Kadang ini yang salah ini udah pusing ke umpuk nggak mau, ke BKD nggak mau, akhirnya nggak sekolah. Ini ya kan mubazir ya. Padahal kita juga butuh kompeten orang yang seperti itu ya. Dan juga mungkin saran kami itu pengajuan rekomendasi itu jauh-jauh hari sebelum pendaftaran. Oh betul. Beberapa bulan. Nanti jangan mepet-mepet. Terus kalau mepet-mepet kita juga kan harus rapat dengan tim penilai kinerja PNS selaku pemberi rekomendasi tugas belajar. Jadi nggak boleh ya Mas ya. Udah daftar kuliah, udah keterima, baru ngusul. Baru usul itu sebenarnya salah ya. Itu secara prosedur sangat salah. Nggak boleh itu teman-teman tuh. Memang kita harus prosedural. Kita kira-kira mau daftar, usul dulu. Masalah nanti diterima apa enggak ya bismillah lah ya. Jadi sebenarnya Mas Yudi peraturan baik itu mau dari Menpan RB, terus kemudian PKN, terus kemudian dari kita di lingkup Pemkab itu sebenarnya untuk menjaga Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu teman-teman PNS yang mau melanjutkan studinya. Jadi kemarin ada kasus Mas Yudi seperti ini. Jadi ada ya yang bersangkutan ini banyak kasus ya jenengan ya, isinya kasus-kasus semua nih kayaknya. Lumayan sih. Tapi kan kita juga carikan solusi Mas Yudi. Tetap kita carikan solusi bagi teman-teman baiknya seperti apa. Jadi kemarin ada PNS yang bersangkutan itu sudah mendaftar di Semarang ya. Itu di Semarang. Terus datang ke kita mengajukan permohonan rekomendasi, tapi yang bersangkutan pertama itu sudah mendaftar. Nah, kalau dari kita itu kan secara jarak kan tidak bisa memenuhi. Semarang di radiusnya di atas 60 km. Mungkin bisa dijauh kayak di Binus mungkin Ini contoh aja Mas Yudi, bukan promosi Itu bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menunjukkan sertifikat akreditasi PJJ namanya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang sah dari BKN. Kalau ada sertifikat itu monggo. Mungkin beberapa kampus sekarang sudah mulai akreditasi untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau ada itunya monggo bisa, tapi memang kalau di Semarang kebetulan kampus yang dituju itu tidak bisa menunjukkan itu, terpaksa tidak bisa kami terima. Dan yang bersangkutan sudah membayar UKT misalnya semester 1. Nah seperti yang kita sampaikan tadi di awal Mas Yudi, kalau memang belajar sih itu monggo-monggo aja kita enggak membatasi ya, nggak membatasi, apalagi melarang. Apakah nanti misal sudah belajar seperti itu terus SK-nya nggak bisa keluar karena ada tahapan yang dilompati kayak gitu, dan kemudian kampusnya tidak sesuai dengan ketentuan, apakah yang bersangkutan juga mau misalnya untuk pengembangan karirnya ke depan, misal gelarnya tidak bisa tercantum seperti itu. Karena nanti tersinkron ya Mas ya, di alur itu setelah
tugas belajar pasti endingnya pencantuman gelar. Karena kalau tidak sesuai ketentuan tentu betul. BKPSDM atau pemerintah nggak mau melabelkan gelarnya itu ya. Betul. Makanya Jadi harus sesuai ketentuan nih. Oke. Kemudian ini Mas Yudi, setelah rekomendasi itu turun, nah kemudian yang bersangkutan itu baru mendaftar ke kampus. Setelah mendaftar kampus ada lagi satu kewajiban lagi Mas. Apalagi itu Mas? Nah itu adalah permohonan pengajuan surat keputusan bupati untuk tugas belajar, baik itu tugas belajar yang dibiayai oleh Mandiri atau mandiri. Semuanya harus ada Semuanya SK harus. bupati. Itu syarat mutlak dari peraturan terkait dengan tugas belajar dan pencantuman gelar. Nah ini yang sering orang salah kaprah ini Mas. Ini teman-teman kadang alas kuliah nanti juga gelarnya dicantumkan, nggak serta merta gitu ya. Nggak bisa Mas Yudi. Nggak serta merta gitu. Jadi ada prosedurnya untuk nanti gelarnya bisa muncul, karena gelar bisa dimunculkan kalau sesuai ketentuan tadi melalui alur-alur tugas belajarnya sah ya. Sah gitu. Jadi kemudian Mas Yudi itu untuk pengajuan SK itu maksimal 1 bulan setelah diterima. Itu monggo Bapak Ibu teman-teman yang sedang melanjutkan pendidikan dapat mengajukan permohonan SK kepada kami. Nah ini SK ini kan sebagai salah satu syarat pencantuman gelar. Dan misal Bapak Ibu itu belum selesai nggih. Jadi memang sekarang normatif misal Mas Yudi. Misal kalau S2 itu kan 2 tahun nggih. Nanti berlaku SK-nya juga 2 tahun. Kemudian S1 itu 4 tahun. Jadi kalau misal Bapak Ibu belum selesai dalam waktu tersebut, nanti bisa diperpanjang maksimal 2 semester. Berarti 2 semester 1 tahun ya. Oke, 1 kali. Kalau bisa janganlah ya. Masa perpanjang kasihan nanti jenengan. Oke, sebenarnya kasihan Bapak Ibu nanti yang nambah ya. Jangan. Pokoknya jangan, kalau bisa dikasih jatahnya 2 tahun lulus lah ya kan. Lebih cepat lebih baik mungkin. Betul. Kan. Betul. Nah, setelah itu Mas Yudi. Jadi mekanisme setelah lulus itu kan nanti kan misal Mas Yudi sekolah kan juga pengen mencantumkan gelarnya gitu. Iya. Kebetulan ini Mas Yudi sedang S2 ini nggih. Kebetulan. Mau selesai ini kan. Kemarin juga tahapannya sudah dilalui semua, tinggal besok lulus terus pencantuman gelar. Dan perlu diketahui Bapak Ibu dan Mas Yudi itu sekarang pencantuman gelar kita hanya bisa mengusulkan ke BKN. Jadi approvalnya itu BKN. Semua ya Mas ya. Semua terkait pencantuman gelar di AS. Kalau dulu mungkin kita mengeluarkan namanya surat izin pencantuman gelar, sekarang kita nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Jadi sekarang dari BKN itu yang verifikasi itu BKN, terus nanti otomatis gelar Bapak Ibu itu muncul di CASN. Oh karena sudah merit sistem ya, otomatis ya. Jadi BKPSDM Kebumen itu hanya mengusulkan apa yang sudah dilaksanakan oleh ASN tersebut. Betul, dan itu bentuknya juga file semua. Tidak ada kertas yang dipakai. Memang nanti akan kita pantau kalau usulan Bapak Ibu sudah di-approve oleh tim BKN, nanti akan kita sesuaikan di simpeknya. Oh itu ya. Oke. Itu yang pencantuman gelar ya Mas ya. Jadi yang pencantuman gelar itu, ini pencantuman gelar itu otomatis sama usul saat tugas belajar atau usul lagi itu Mas? Oh itu nanti usul lagi. Ada ya formatnya ya nanti ya. Ada. Oke, nanti di itu deskripsi ada, pokoknya santai nih. Itu memang dua layanan yang berbeda Mas Yudi. Oh berbeda. Jadi memang kalau misal sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan gelar melalui akun Simpok OPD. Nanti akan ada persyaratan dan filenya bisa diupload di situ, akan kami verifikasi. Jika memang memenuhi syarat akan kita teruskan ke BKN. Dan dari BKN sudah selesai verif dan approve, nanti akan otomatis muncul di CASN. Otomatis ya. Pendidikan terakhir Bapak Ibu dan gelarnya akan nempel yang sah secara kepegawaian. Pokoknya yang sah-sah aja lah kita lah, nggak usah bikin yang nggak sah ya.
Ada lagi nggak Mas nih Mas? Nah kemudian ini Mas Yudi, biasanya ini kan banyak teman-teman itu yang memperoleh ijazah itu sebelum menjadi CPNS. Oh betul betul. Jadi di edaran kepala BKN untuk teman-teman yang memperoleh ijazah sebelum. Oh jadi gini Mas, mungkin kasusnya itu gini Mas ya. Ini mungkin yang dimaksud panjenengan ini. Ini ada CPNS ketika mendaftar dia pakai S1, tapi sebenarnya ketika dia diterima CPNS, dia itu sedang menjalani pendidikan S2. Mungkin Betul, seperti itu ya? Betul. Nah, itu ada ketentuannya tersendiri. Jadi memang kalau teman-teman yang sudah memperoleh ijazah sebelum CPNS atau sedang menyelesaikan pendidikan, maksimal itu 1 tahun setelah diangkat PNS, itu bisa kita fasilitasi dengan pengajuan surat keterangan memiliki ijazah sebelum CPNS ataupun surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan. Berarti masih bisa diakomodir ya, selama syaratnya, ada persyaratan itu ya. Betul, syaratnya itu sudah menyelesaikan kayak Mas Yudi, mungkin tinggal tesis atau tinggal skripsi kayak gitu kan, tapi dengan jangka waktu 1 tahun maksimal sampai 1 tahun setelah diangkat PNS. Nah ini kadang yang masih bingung teman-teman, ini 1 tahun setelah diangkat CPNS itu mungkin diangkat PNS tekniknya gimana? Diangkat PNS ya? Enggak, mungkin Mas Yudi kan diangkat PNS 1 April kemarin. Misal ya. Kemudian sedang menjalankan pendidikan S2 misal. S2 dan itu tinggal menyelesaikan. Berarti kan selama 1 April 2026 sampai 1 April 2027 itu nanti kita bisa fasilitasi untuk pembuatan surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan. Oh, yang penting melaporkan selama dia nggak melebihi 1 tahun ya. Betul. Nah, berarti jangan kelamaan ini. Kalau misal melaporkannya sedang menjalankan pendidikannya besok 2028, nah itu hal yang berbeda. Itu molor ya. Berarti karena ketidaktahuan teman-teman ASN, makanya ini dikasih tahu nih Mas. Betul. Yang merasa, aku masih kuliah tapi teman-teman nggak lapor. Ini lapor nih sekarang nih ke umpeknya masing-masing, nanti biar ditindaklanjuti dari umpek ke BKPSDM. Biar nggak salah kaprah udah 3 tahun udah kelewat 4 tahun ya. Untuk akomodirnya susah, malah mungkin nggak bisa ya. Betul, karena bisa. Dianggap ilegal ya. Ilegal. Jadi memang kalau perolehan ijazahnya itu sebelum CPNS atau sedang menyelesaikan pendidikan maksimal 1 tahun setelah diangkat PNS, itu masih bisa kita fasilitasi. Ini sesuai dengan edaran Kepala BKN nomor 15 tahun 2024 tentang penjelasan teknisnya ini Mas Yudi. Oh iya oke. Wah ini terjawab semua nih. Dan itu juga surat keterangan itu bisa sebagai pengganti SK. Pengganti SK ya. Jadi gampangnya kayak gini Mas Yudi. Pokoknya kalau teman-teman itu statusnya sudah PNS, sudah lebih 1 tahun diangkat jadi PNS, harus ada SK yang membuktikan. Pengajuannya yaitu kayak tadi rekomendasi, terus mendaftar, terus usul SK. Nah itu harus ada. Kalau memang perolehannya sebelum CPNS, monggo langsung diajukan aja, nanti pakai surat keterangan. Yang penting jangan lama-lama ya. Jangan tunggu sampai lama-lama. Betul. Keburu hangus nanti. Nah jadi mungkin banyak kemarin juga teman-teman itu yang tanya, kalau misal saya sebelum saya daftar CPNS-nya dulu pakai ijazah S3 karena formasinya S3 gitu. D3 mungkin. Oh iya D3, sorry. Ini kayaknya calon S3 ini. Ini Mas Habib nih calon S3 nih teman-teman ini ya. S3 tapi kayaknya buatan nyandang Mas Yudi. Selama belum 48 tahun, ingat tuh, selama belum 48 tahun masih bisa. Jadi formasinya dulu D3 gitu. Apakah saya bisa mencantumkan gelar? Saya punya ijazah nih S1. Monggo bisa aja. Tapi nanti tidak serta merta itu naik. Kalau D3 itu kan pangkatnya 2C gitu. Terus nanti mencantumkan gelar itu enggak, nanti ujuk-ujuk jadi 3A gitu. Enggak. Jadi memang mencantumkan gelar bisa, tapi tidak untuk syarat ketentuan
kenaikan pangkat, kelas jabatan itu juga itu tersendiri itu. Ya, karena mungkin melihat ancap ABK di OPD tersebut ya Mas ya. Sehingga tidak serta aku S1 kok masih golongannya golongan 2C nih ya kan. Enggak serta-merta gitu ya, ada prosedural. Ada. Bisa nanti kalau mau istilahnya menyingkat itu pakai ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ujian UPKP. UPKP ini panjang banget. Ujian DINA dan UPKP itu juga syaratnya tersendiri. Nah, minimal kan juga naik pangkat setahun baru bisa ujian dinas itu. UPKP. UPKP ya. Wah, banyak banget ini. Ini kemarin saya baca-baca komen ini Mas nih, komen terkait tugas belajar. Ini mungkin jarang tapi mungkin ada ya. Ini seperti ini. Mungkin ketika teman-teman ada yang daftar CPNS ini Mas, dia punya ijazah D3 sama S1. Tapi ketika lulus S1-nya udah 10 tahun yang lalu, dia daftar CPNS diterima tapi menggunakannya kualifikasi formasi D3. Bisa. Nah, itu bisa nggak tiba-tiba asal nggak setahun misal gue coba aja gitu misalkan pakai S1 nggak apa-apa ya? Jadi itu nanti permohonan dulu surat keterangan memiliki ijazah sebelum CPNS nih. Seperti penjelasan tadi, jadi monggo untuk pengajuan surat keterangan memiliki ijazah sebelum S1. Tapi nanti enggak serta-merta itu merubah kelas jabatannya, merubah pangkatnya, itu tidak. Yang penting nanti gelarnya sudah sesuai dengan yang diinginkan ya, S apa gitu ya. Jadi walaupun 10 tahun lulusnya nggak masalah, yang penting setahunnya jangan sampai melebihi setahun itu ya setelah diterima. Oh gitu. Wah, banyak banget ini teman-teman. Ada lagi nggak Mas nih info-info nih? Jadi mungkin kepada teman-teman yang mau menjalankan pendidikan lanjutan kayak gitu ya, atau yang sedang menjalankan pendidikan lanjutan, monggo berkoordinasi kepada kami agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin juga kan eman-eman gitu Mas. Jadi kalau udah sekolah, kalau mungkin kalau maunya memang memperkaya ilmu juga monggo, kita nggak melarang, tapi memang ini sebagai bentuk layanan kami dan juga dari PKN itu kita memang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar juga pengembangan karir Bapak Ibu itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekolahnya juga nggak eman-eman. Nggak eman-eman ya. Jadi ini pesan khusus dari Mas Afif untuk teman-teman adalah eman-eman nih teman-teman nih. Makanya ayo nih diproses tugas belajarnya, dilengkapi beres-beresnya agar sesuai ketentuan ya Mas ya. Karena nanti eman-eman ya kan. Eman-eman. Ya mungkin itu Mas ya semua ya. Pokoknya kalau ada teman-teman yang kurang jelas terkait info tugas belajar, terkait info pencantuman gelar, sampaikan ke umpetnya. Kalau umpet nanti tidak puas, sampaikan ke Mas Afif yang ada di BKPSDM, atau nanti bisa komen-komen di bawah ini nih, di bawah ini ada deskripsi untuk format, ada komen juga untuk tanya. Pasti akan kita fast respon. Pokoknya gitu Mas, terima kasih nih udah hadir di. Tadi saya mengawali dengan lagu, apakah ini Mas Afif mau mengakhiri dengan lagu juga? Oh, boten, nanti Mas Yudi aja. Terakhir Mas Yudi Apa ini Mas? Teman-teman pokoknya untuk pengajuan tugas belajar dan pencantuman gelar monggo segera dan juga harus sesuai dengan ketentuan. Kalau bingung langsung hubungi BKPSDM. Bingung langsung hubungi. Oke, terima kasih teman-teman sobat ASN terudah menonton podcast Sinau bareng Biyunge. Pokoknya semua konten-konten di sini adalah informatif untuk teman-teman ASN. Jadi selalu pantengin di YouTube BKPSDM Kebumen. Sampai jumpa dengan informasi selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.